fight. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Against the God episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-19. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Yunche ini sedang melakukan latihan teknik hukum kesadaran. Hal ini sangatlah sulit bagi Yunche, sebab ini tidak menggunakan kultivasi fisik, melainkan kultivasi hati. Beberapa hari pun Yunche buang hanya untuk memahami hal itu saja, karena untuk melatihnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Di sini Yunche sadar betul kalau dirinya membutuhkan kristal iblis pembakar darah, maka karena itulah dia pun pergi ke kamar dagang Heyu. Namun di sana Yunche bertemu dengan seorang gadis bernama Chuyuchen. Di sini dia tahu betul kalau gadis itu sudah terkena racun dingin dari seekor monster. Maka karena itulah Yunche mencoba untuk memberikan penawaran kepadanya. Siapa sangka kalau gadis ini percaya kepada Yunche dan dirinya pun ingin diobati olehnya. Hanya saja luka yang dia dapat sudah menyatu dengan meridiannya, jadi akan membutuhkan waktu lama untuk bisa mengobatinya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Yunche pun mengajak Chuyuchen untuk bersama-sama mengobati racunnya itu. Saat juga Yunche pun menyalurkan api poni ke dalam meridiannya. Sebenarnya rencana Yunche itu berhasil, namun Chuyuchen itu malah sadar kalau dirinya telah disentuh. Dia pun segera mementalkan Yunche. Tidak berhenti sampai di situ saja, dia pun sempat memberikan ancaman hingga Chuyuchen pun baru sadar kalau Yunche telah berhasil mengeluarkan roh racunnya. Setelah beberapa saat, Yunche pun terbangun dari pingsannya. Dia bersyukur karena masih bisa hidup. Tidak hanya dia saja, namun Chuyuchen juga terkejut sebab dia telah menggunakan serangan energi vital, namun Yunche malah mampu menahannya. Dia pun penasaran apakah Yunche memang adalah murid dari kediaman Suan. Yunche merasa kalau tadi itu hanyalah keberuntungannya saja. Apalagi ini sudah berhasil mengeluarkan roh racun. Andai saja Yunche gagal mengeluarkan roh racun, maka bisa dipastikan Chuyuchen akan menghabisinya. Karena bagaimanapun Yunche itu telah berani menyentuh dirinya. Di sini Yunche begitu terkejut pasalnya Chuyuchen menggunakan kekuatan gaibnya hanya untuk mengobati dirinya saja. Ia pun berterima kasih kepada peri kecilnya ini, padahal dari wajahnya terlihat dia itu sangatlah dingin. Namun siapa sangka kalau sebenarnya dia ini sangatlah baik. Karena semua urusan mereka telah selesai, jadi Chuyuchen pun memilih untuk pergi meninggalkannya. Tapi dia berjanji tidak akan melupakan kesepakatan yang telah mereka buat. Sebenarnya Yunche masih ingin berbicara kepadanya. Namun apa daya, Chuyuchen benar-benar pergi meninggalkan Yunche. Sejak pertemuan awal mereka, Denny sudah tahu kalau gadis itu berasal dari istana Dewa Awan Es. Alasan Yunche ingin menahannya karena dia itu ingin tahu kondisi dari istrinya. Tidak lama kemudian Molly pun keluar. Dia menjelaskan kalau alasan Yunche masih hidup karena dia mempelajari teknik hukum kehidupan. Molly memintanya untuk tidak terlibat apapun lagi, sebab hal itu hanya akan membahayakan nyawa Yunche saja. Yunche tidak mempermasalahkan hal itu, karena bagaimanapun Chuyuchen telah mengobati dirinya. Molly yang masih kesal meminta Yunche untuk segera bangun karena masih ada latihan yang harus dia jalani. Yunche paham dan akan kembali berlatih. Kembali ke Menara Suan, yang mana terlihat kalau Yunche memulai kembali latihannya. Namun kali ini ada yang berbeda, sebab terakhir kali hanyalah pemahaman saja, sedangkan hari ini adalah latihan yang sebenarnya. Yunche yang memang tergolong sangat berbakat dan cukup mudah melewati setiap latihannya. Selain itu bisa terlihat kalau tubuhnya dipenuhi oleh energi spiritual yang begitu melimpah dari Menara Suan. Yunche yang merasa dirinya sudah semakin kuat mulai mencoba mengayunkan pedang raja. Terlihat dengan jelas kalau kali ini dia dengan begitu mudah mengayunkan pedang besar itu. Molly benar-benar terkejut dengan perkembangan dari Yunche, karena hanya dalam waktu 2 bulan saja dia itu sudah mencapai tingkat pertama dari teknik hukum kesadaran. Selain itu sekarang kekuatan gaibnya sudah berada di tingkat 2 gaib nyata.
Namun meskipun Yunce sudah bisa mengayunkan pedang raja, bukan berarti dia bisa mengendalikannya. Untuk memanfaatkan waktu 1 bulan ini agar bisa beradaptasi dengan berat pedangnya. Dan begitulah Yunce ini tidak akan kesulitan dalam mengendalikannya. Yunce paham hanya saja dia berencana untuk menyembunyikan perkembangannya itu. Hal ini dilakukan agar Morongi tidak waspada kepadanya. Molly cukup terkejut pasalnya Yunce yang selalu sombong dan angkuh bisa berhati-hati juga. Yunce hanya bisa tertawa sebab begitulah caranya berpikir. Yunce juga menjelaskan kalau yang pertama-tama dia itu ingin hidup dengan puas dan yang kedua adalah hidup dalam waktu yang lama. Molly meminta Yunce untuk tidak banyak bicara lagi. Sebab dia akan mengajarinya teknik pedang terkuat dari pedang besar ini, yang mana itu adalah kitab Dewa Serigala Langit. Nah, tidak terasa 3 bulan pun sudah berlalu, yang mana ini adalah waktunya bagi Yunce dan juga Morongi untuk saling bertarung satu sama lain. Terlihat ada begitu banyak murid yang berkumpul demi bisa menyaksikan pertarungan mereka. Morongi yang sudah tiba menanyakan apakah Yunce sudah menyiapkan rencananya untuk meninggoy. Yunce tidak menjawab dan meminta Morongi untuk mengeluarkan senjatanya. Tapi dia yang meremehkan Yunce tidak ada niatan untuk menggunakan senjatanya. Yunce tidak mempermasalahkan hal itu karena dia ingin melihat apakah Morongi masih bisa tertawa setelah pertarungan nanti. Kedua dekan begitu penasaran dengan jalannya pertarungan ini. Tapi Dekan Shin Wuyao agak ragu dengan Yunce sebab yang dia lawan adalah Morongi yang memiliki 7 tingkat perbedaan dengan Yunce. Hal itu cukup wajar pasalnya alam gaib nyata tidak akan bisa dibandingkan dengan alam gaib lanjutan. Namun bagi Dekan Shin ini semua masih belum bisa ditebak. Karena berdasarkan pengamatannya, Yunce itu telah berkembang. Sebab dia bisa merasakan aura pada tubuh Yunce. Apalagi dia itu tidak mampu melihatnya. Jadi bisa dipastikan kalau pertarungan ini tidak akan mudah untuk ditebak. Tidak begitu lama pertarungan pun telah dimulai. Yunce yang diminta untuk menyerang lebih dulu segera melancarkan serangan. Bisa terlihat dengan jelas kalau Morongi begitu meremehkan kemampuan dari Yunce. Hingga ketika dia melihat Yunce berhasil menerobos pertahanannya, barulah Morongi sadar kalau Yunce bukanlah lawan yang bisa dirinya remehkan. Meskipun terlihat seimbang, tapi nyatanya serangan Yunce mampu membuat Morongi gemetar. Yunce penasaran mengapa Morongi tidak tertawa lagi. Morongi yang masih merasa lebih unggul meminta Yunce untuk tidak sombong, karena sekarang adalah giliran dia yang akan melancarkan serangan. Morongi pun segera menggunakan langkah pengejar bayangannya. Serangan yang Morongi lancarkan bisa dikatakan sangatlah cepat. Bahkan Yunce ini tidak mampu berbuat apapun selain melakukan pertahanan. Saking kuatnya serangan dari Morongi, sebuah ledakan kekuatan pun muncul. Namun ini semua belum mampu untuk menumbangkan Yunce. Semua orang pun tidak pernah menduga Yunce ini akan memiliki kekuatan sehebat ini. Bahkan Morongi sendiri tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Begitu juga dengan para dekan. Sebab perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu jauh. Namun bagaimana bisa Yunce mengimbangi kekuatan dari Morongi? Morongi yang tidak ingin kalah dari murid baru kembali meningkatkan kekuatannya agar bisa memastikan kemenangannya. Kali ini Yunce tidak akan berdiam diri saja dan akan melakukan duel langsung dengan Morongi. Pada awalnya Morongi sangatlah meremehkan Yunce, karena itulah dia tidak menggunakan senjatanya. Namun siapa sangka kalau dia malah menelan ludahnya sendiri. Sebab dia pun mengeluarkan tombaknya untuk bisa mengalahkan Yunce. Serangan yang Morongi lancarkan benar-benar sangatlah dahsyat. Bahkan Yunce sendiri cukup kesulitan untuk bisa menghindari setiap serangan yang dia lancarkan. Selain itu Morongi juga tidak memberikan waktu bagi Yunce untuk beristirahat. Hingga akhirnya Yunce pun terkena serangan dan harus terpental. Melihat hal itu membuat Yuanba dan juga Lan Suero khawatir kepadanya. Dekan Shin juga sangat marah karena Morongi menggunakan senjata secara diam-diam kepada musuh yang levelnya berada jauh di bawahnya. Hal ini tentu saja sangatlah memalukan bagi nama para murid kediaman dalam. Meskipun Yunce terluka, tapi dia masih bisa bangkit kembali. Tentu saja para murid terkejut pasalnya Morongi telah menggunakan salah satu dari 3 jurus andalannya. Tapi siapa sangka kalau Yunce hanya terluka sedikit saja. Karena Morongi sudah menggunakan senjata, maka Yunce juga akan menggunakan senjatanya. Melihat pedang raja di tangan Yunce kembali membuat semua orang terkejut.
Pasalnya itu adalah pedang legendaris di Pavilion Prajurit Langit. Wajar semua orang begitu terkejut karena selama ratusan tahun ini tidak ada siapapun yang bisa menggunakan pedang ini. Bahkan Dekan Shin juga sama terkejutnya. Apalagi Yunce itu hanya memerlukan waktu 3 bulan untuk bisa menggunakan pedang raja. Yunce sedikit mengejek Murongi yang tidak tahu malu karena menggunakan senjata diam-diam dalam pertarungan mereka. Alih-alih sadar, Murongi malah mentertawakan perkataan Yunce. Dia pun penasaran apakah dia bisa mengayunkan pedang raja atau dia malah pamer saja. Saat juga Murongi pun mulai melakukan serangan kepada mereka. Dalam pertarungan ini, kedua senjata saling mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Apalagi Murongi telah menggunakan bayangan naga neraka yang merupakan teknik tombak terkuat dari kediaman Suan. Meskipun Murongi telah menggunakan teknik larang, tapi Yunce sama sekali tidak kesulitan. Malahan dia tidak mudahnya menghancurkan tombak Murongi dan juga mementalkannya. Untuk mengetahui perkembangan Yunce, kita pun dibawa ke 1 bulan yang lalu, yang mana Molly sudah mengukir kitab Dewa Serigala Langit ke dalam lautan hati Yunce. Jadi dia itu hanya perlu memahami saja. Namun Yunce penasaran kenapa hanya ada mantra utama dan pedang pertama saja dari tebasan Serigala Langit. Molly meminta Yunce untuk sadar, sebab tingkatan selanjutnya memiliki kekuatan yang melebihi imajinasinya. Melihat kemenangan Yunce membuat Yuan bersenang, sedangkan para murid lainnya hanya bisa terdiam saja. Karena tidak ada satupun dari mereka yang pernah menduga hal ini akan terjadi. Padahal mereka sangat yakin Murongi akan menang. Dekan Shin mengumumkan kalau pertarungan hari ini dimenangkan oleh Yunce. Dengan begini, maka secara resmi dia itu telah menjadi murid kediaman dalam Suan Changfeng. Selain itu dia juga akan menggantikan posisi Murongi di peringkat Tian Xuan. Yunce diizinkan untuk menggunakan semua sumber daya dari kediaman Suan. Para murid masih terkejut dengan pertarungan ini dan mulai menyebutnya sebagai pertarungan yang legendaris. Hal ini cukup wajar karena murid baru seperti Yunce mampu mengalahkan murid kediaman dalam yang bahkan memiliki peringkat Tian Xuan. Pedang raja yang Yunce gunakan juga sangat memukau semua orang. Mereka bahkan ingin menggunakan pedang berat juga. Malam harinya, Yunce yang terluka segera diobati oleh Lan Suero dan kekuatan gaibnya. Bisa terlihat kalau Yunce ini terus saja memperhatikan Lan Suero. Ia pun bangkit untuk menanyakan suatu hal kepadanya, yang mana dia penasaran apa yang Lan Suero rasakan ketika melihatnya yang sempat tumbang. Lan Suero agak malu untuk mengatakan hal itu. Yunce pun meminta maaf karena sudah salah bicara. Lan Suero pun meminta Yunce untuk berjanji satu hal kepadanya. Tentu saja Yunce tidak mempermasalahkan hal itu. Ternyata Lan Suero meminta Yunce untuk mementingkan keselamatannya dalam menghadapi sebuah pertarungan. Dan begini sudah jelas kalau Lan Suero begitu khawatir dengan kondisinya. Yunce meminta suatu pengecualian yang mana dia akan melupakan keselamatannya jika menyangkut keamanan dari Lan Suero. Di saat mereka sedang saling bermesraan, Dekan Shin Wuyao pun tiba. Dia begitu terkejut dengan pemandangan yang dirinya lihat. Dekan Shin mengaku kalau tadi matanya telah terkena debu. Jadi dia itu tak bisa melihat apapun. Lan Suero yang malu pun bergegas pergi meninggalkan kamar Yunce. Dekan Shin Wuyao segera masuk, tapi Yunce ini malah bercanda untuk meniupkan debu di matanya. Dekan Shin meminta Yunce untuk menyadari perbuatannya. Hanya saja Yunce menganggap tidak ada yang salah karena mau dia ataupun Lan Suero saling menyukai satu sama lain. Yunce sempat menduga kalau Lan adalah putri dari Dekan Shin Wuyao. Nah, sebenarnya sejak awal Yunce ini sudah tahu kalau Lan Suero pasti memiliki identitas yang sangat dihormati. Namun dia tidak mempermasalahkan hal itu. Dekan Shin Wuyao bukannya tidak suka dengan Yunce, karena dia mengakui kalau Yunce adalah jenius langka dalam ratusan tahun, dan dia yakin masa depannya pasti akan cerah. Tapi untuk Lan Suero, Yunce itu masih belumlah pantas. Yunce pun penasaran sebenarnya apa identitas dari Lan Suero. Hanya saja ini sangat sulit bagi Dekan Shin Wuyao untuk mengatakannya. Namun dia merasa ini harus dia katakan, karena bisa saja Yunce membuat masalah yang begitu besar. Dekan Shin mulai memberitahu kalau Lan Suero adalah putri satu-satunya dari Kaisar Changfeng saat ini. Selain itu dia juga memiliki gelar Changyu. Benda semua itu seketika saja membuat Yunce terkejut karena tidak pernah menduga Lan Suero adalah tuan putri dari kerajaan Changfeng. Selain itu Dekan Shin juga memberitahu tentang kondisi Dekan Shin Wuyao juga memberitahu tentang kondisi keluarga kerajaan saat ini.
Sebenarnya Si Kong pernah memberitahu hal ini kepada Yunce, namun hal itu masih belum terlalu jelas. Jadi Dekan Shin akan memberikan penjelasan yang sebenarnya, agar Yunce bisa memastikan apakah dia memiliki kemampuan dan keberanian yang cukup untuk menyambut segala hal yang akan dia hadapi selanjutnya. Yunce yang telah mendengar semuanya menjadi tidak heran mengapa Lan Suero terlihat seperti banyak pikiran. Karena masalah di keluarganya memang sangatlah besar. Dekan Shin Uyo merasa beruntung karena keluarga kerajaan memiliki hubungan baik dengan Wisma Gunung Tianjing. Karena jika tidak, kerajaan Changfeng sudah berakhir. Wisma Gunung Tianjiang adalah yang memimpin pertarungan peringkat Changfeng. Yunce sadar kalau alasan Lan Suero memilihnya hanyalah untuk pertandingan peringkat saja. Dekan Shin membenarkan hal itu, tapi ini hanyalah niatan awal saja. Sebab Yunce seharusnya lebih tahu bagaimana perasaan sebenarnya dari Lan Suero kepadanya. Dekan Shin hanya bisa mengatakan hal ini saja. Sebab semua keputusan akan diserahkan kepada Yunce. Apakah dia itu berani atau tidak dalam menghadapi masalah ini semua. Jika dia masih ragu untuk membuat keputusan, maka Dekan Shin meminta Yunce untuk menjauhi Lan Suero. Ini semua demi masa depannya dan juga demi nyawa Yunce. Dekan Shin memberikan 2 kertas ujian agar Yunce bisa tahu seberapa besar kemampuan yang dia miliki. Ini bernama Changlin dan Changshao. 是 Yunce cukup terkejut setelah mengetahui identitas sebenarnya dari Lan Suero. Apalagi dia juga mendapatkan undangan langsung dari putra mahkota dan pangeran ketiga. Selain itu waktu undangannya juga sama. Dengan kata lain, kedua pangeran ini sedang memaksa Yunce untuk memilih berpihak kepada siapa. Ini merupakan tantangan pertama jika Yunce tidak ingin mundur dalam mendekati Lan Suero. Tidak itu, Dekan Shin juga meminta dia untuk mewaspadi seseorang yang adalah ketua muda keluarga Feng Tian, yakni Feng Yucheng. Ini karena dia terus saja mengganggu putri Changyu atau Lan Suero. Pangeran ketiga yang dekat dengan keluarga Feng Tian berencana untuk membuat Lan Suero tunduk agar bisa menyenangkan hati dari Feng Yucheng. Apalagi posisinya itu cukup penting di keluarga Feng Tian. Feng Yucheng bukanlah orang sembarangan, karena dia merupakan juara 4 dalam pertarungan peringkat sebelumnya. Dan kemampuan Yunce sekarang tidak mungkin bagi dia untuk mengalahkan Feng Yucheng. Dekan Shin bukannya menakut-nakuti, hanya saja dia berharap Yunce tidak mendekati Lan Suero. Karena bagaimanapun dia sudah melakukan segalanya untuk Yunce. Dekan Shin meminta untuk memikirkan hal ini dengan baik. Yunce yang sedang memikirkan hal itu didatangi oleh Lan Suero. Dia cukup terkejut karena Yunce begitu menyukai pemandangan malam hari. Yunce memberitahu kalau dirinya sedang bingung untuk mengambil keputusan. Lan sudah tahu kalau Yunce saat ini sedang membahas mengenai undangan putra mahkota dan pangeran ketiga. Sejak awal dia yakin kalau Yunce bukanlah orang yang berambisi akan kekuasaan. Jadi mengapa Yunce itu ingin terlibat dalam perselisihan keluarga kerajaan? Apalagi hal ini sangat berbahaya baginya. Namun Yunce akan melakukan hal ini walaupun dia tidak suka terlibat dalam masalah kerajaan. Hanya saja Lan Suero inilah yang terlibat dalam masalah. Yunce pun memberitahu kalau dia sudah tahu identitas sebenarnya dari Lan Suero. Lan mencoba menjelaskan kalau dia tidak bermaksud merahasiakan identitasnya kepada Yunce. Pada awalnya Yunce merasa alasan Lan Suero selalu berada di sampingnya adalah perasaan suka yang sederhana. Tapi siapa sangka kalau seniornya itu hanya ingin memanfaatkan dirinya saja. Yunce pun pergi menjauh meskipun Lan Suero berusaha untuk menjelaskan. Tapi dia itu tidak mendengarkan apapun darinya. 很多事并不是没兴趣，我真的不是。没想到，我原以为你不辞艰险，这一切都是我自作多情。不是这样，我从来。 Hal ini tentu saja membuat Lan Suero menjadi sangat sedih, karena bagaimanapun Yunce adalah satu-satunya harapan yang dia miliki. Sesaat kemudian Yunce pun kembali, yang mana dia sudah menentukan keputusannya. Lan Suero memintanya untuk tidak meninggalkan dirinya, karena tanpa Yunce dia itu tidak tahu harus berbuat apapun lagi. Yunce pun kembali mengingatkan janjinya, yang mana selama dia berada di sisi Lan, maka dia tidak akan membiarkannya terluka lagi. Keesokan paginya, Yunce bersama Lan pergi mendatangi Raja Changfeng. Di sini Lan mencoba menanyakan kondisi dari ayahnya. Sedangkan Yunce mulai memperkenalkan dirinya. Yang Mulia sudah tahu kalau Yunce adalah orang yang selama 2 tahun dicari oleh putrinya. Lan menjelaskan kalau Yunce tidak hanya hebat dalam seni bela diri saja, namun dia juga hebat dalam pengobatan.
Tentu dalam dunia seni bela diri hal ini sangat jarang ditemukan. Maka bisa dikatakan kalau Yunce adalah orang berbakat. Tujuan membawanya kemari adalah untuk memeriksa kondisi dari ayahnya. Meskipun sudah ada tabib yang mengobati ayahnya, namun Lan tetap khawatir dengan kondisi ayahnya yang tidak kunjung membaik. Maka karena itulah dia mengundang Yunce untuk mencoba mengobati ayahnya agar dirinya bisa lebih tenang. Karena ini adalah permintaan dari putri kesayangannya, maka Yang Mulia pun akan menurutinya. Ia juga meminta Yunce untuk tidak memaksakan dirinya. Yunce paham dan akan melakukan yang terbaik. Sebelum memulai pengobatan, Yunce akan mengecek denyut nadinya. Di saat melakukan pemeriksaan, Yunce pun menanyakan apakah Yang Mulia memiliki bekas luka di dadanya. Raja Changfeng begitu terkejut karena Yunce mengetahui lukanya dan juga kapan dirinya terluka. Yunce pun menjelaskan kalau ini bukanlah penyakit, melainkan sebuah racun. Tentu saja hal ini membuat mereka terkejut, selain itu ini adalah racun pengikis jiwa sehidup. Kerja racun ini adalah dipelihara dengan darah jantung manusia. Ini juga alasan mengapa Yang Mulia beberapa tahun ini setelah lemah dan mengalami penuaan yang cepat. Racun itu dan ganas memakan sebagian besar energi vitalnya. Raja Changfeng agak meragukan perkataan dari Qin Zhan. Karena jika memang ada racun di dalam tubuhnya, maka sejak awal Master Gu ini pasti sudah menemukannya. Karena Yang Mulia masih ragu kepadanya, Yunce pun berencana untuk membuka bekas luka di bagian dadanya. Dengan begitu racunnya akan keluar sendiri. Karena putrinya percaya kepada Yunce, maka Yang Mulia bersedia untuk kembali melakukan pengecekan. Di saat Yunce ingin memasukkan energinya pada luka Yang Mulia, Paman Dongfang berusaha untuk menghentikannya. Untung saja Lan segera menenangkan dan juga menjelaskan siapa pria ini. Karena tidak ada lagi yang mengganggu, maka Yunce pun segera menyalurkan kekuatannya untuk mengeluarkan ulat racun itu. Melihat ada yang bergerak pada tubuh ayahnya benar-benar membuat Lan Suero terkejut. Pada akhirnya ulat itu pun mulai menunjukkan dirinya, yang mana hal itu membuat mereka semua terkejut. Lan berusaha untuk menyingkirkan ulat itu dari tubuh ayahnya, tapi Yunce dengan cepat menghentikannya. Yang Mulia sama sekali tidak menyangka akan ada ulat racun di dalam tubuhnya. Nah, alasan Yunce tidak menghabisi ulat tersebut adalah karena dia hidup bersama dengan inangnya atau Raja Changfeng. Jadi jika ulat itu mati ataupun diusir, maka inangnya akan mati dalam hitungan detik. Racun ini cukup mengerikan, apalagi hanya dalam waktu 5 tahun dia bisa menghabisi mangsanya. Karena ulat itu sudah 3 tahun berada di dalam tubuh Yang Mulia, maka dia hanya memiliki waktu 2 tahun lagi. Yang Mulia begitu marah karena ada yang berani melakukan hal ini kepadanya. Yunce menjelaskan kalau racun ini harus ditanam di dalam hati dengan bentuk racun. Ia pun penasaran siapakah yang telah membuat bekas luka ini, karena orang itulah dalang yang memasukkan racunnya. Raja Changfeng dan juga Lan terkejut karena tidak mungkin pelakunya adalah Master Gu. Sebab dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga kerajaan Changfeng, jadi tidak mungkin dia tega melukai ayahnya. Raja Changfeng seharusnya tidak percaya kepada siapapun. Sebab di saat perebutan harta, hati manusia bisa berubah kapanpun. Raja Changfeng yang sangat mudah mempercayai orang lain malah menyebabkan masalah kepadanya. Yang Mulia berterima kasih kepada Yunce karena dengan begini dia bisa tahu penyebab kematiannya. Di sini Yunce ingin menanyakan satu hal, hanya saja dia takut untuk mengatakan karena itu menyinggung langsung terhadap masalah kerajaan. Karena Raja Changfeng tidak mempermasalahkan hal itu, jadi Yunce memberitahu kalau racun pemangsa jiwa hidup memiliki efek yang sangat lambat, bahkan harus menunggu selama 5 tahun. Sedangkan jika memang para pangeran yang melakukan perebutan harta itu ingin menggantikan posisi raja, maka mengapa mereka tidak menggunakan racun yang lebih cepat saja? Raja Changfeng yakin ini terjadi karena Wisma Gunung Tianjian. Leluhur kerajaan Changfeng dan juga leluhur dari Wisma Gunung Tianjian adalah saudara tidak sedara, yang mana mereka itu sangat dekat. Jadi Wisma Gunung Tianjian selalu menjadi sekte pelindung bagi kerajaan. Walaupun hubungan mereka agak jauh, tapi jika keluarga kerajaan terancam, maka Wisma Gunung Tianjian akan segera bertindak. Namun Yunce ingat kalau pendukung para pangeran adalah sekte Xiao dan juga keluarga Feng Tian. Jadi mengapa mereka takut dengan Wisma Gunung Tianjian? Yang ternyata kemampuan dari Wisma Gunung Tianjian masih mengungguli keempat sekte besar. Maka karena itulah tidak ada yang berani membuat masalah dengan Wisma Gunung Tianjian. Sesaat kemudian seseorang pun datang untuk memberitahu mengenai undangan peringkat dari Wisma Gunung Tianjian.
Raja Changfeng meminta putrinya untuk menggantikan dirinya menerima undangan itu. Selain itu, dia juga meminta untuk tetap merahasiakan racun ini, karena bagaimanapun mereka tidak memiliki kekuatan untuk bermusuhan dengan mereka. Jika mereka bertindak sembarangan, maka itu hanya akan membuat mereka bahaya saja. 后山是萧宗和焚天门，大宗门，但论起谁敢触天？天剑山庄前来奉送牌位赛，真累了，现在还。 Di saat mereka keluar dari kamar raja, Lan menanyakan apakah racun di tubuh ayahnya tidak bisa disembuhkan. Seharusnya ini masih bisa, namun peluangnya cukup kecil. Apalagi racun itu hanya bisa dihancurkan dengan bunga pembakar jiwa. Sedangkan bunga ini sangat sulit untuk dicari, bahkan selama ratusan tahun. Lan tidak menyerah dan berjanji akan menemukannya. Sino berpindah kepada orang-orang dari Wisma Gunung Tianjiang. Mereka bernama Ling Yun dan Ling Zi. Lan tidak menduga kalau Yunlah yang akan datang langsung kemari. Itu saja tujuan Yun adalah untuk melihat wajah cantik dari Chang Yu. Ling Ji begitu bersemangat ketika melihat Chang Yu, karena kecantikan yang dia miliki jauh melebihi perkataan dari kakaknya. Ling Yun meminta maaf atas perkataan dari adiknya, karena selama ini dia tinggal di tempat terpencil dan tidak tahu apa itu sopan santun. Bukannya berhenti, Ling Ji terus saja berbicara dan memuji kecantikan dari Chang Yu. Dia tidak mempermasalahkan hal itu dan juga memuji Ling Ji yang begitu imut. Ling Ji yang sudah sangat terpukau dengan kecantikan Chang Yu langsung saja memberikan lamaran kepadanya. Hal itu tentu saja membuat Yunce agak kesal. Selain itu, Ling Yun juga agak malu dengan perbuatan dari adiknya. Kalau dia ini serius ingin menikahi Chang Yu, apalagi dia yakin kalau Chang Yu pasti juga menyukainya. 哦，对了，这小子。 胡说！我想要公主姐姐，说明她也很喜欢我。 Yunce yang sudah tidak bisa menahan diri lagi mulai memberitahu kalau Chang Yu tidak akan bersedia menikah dengannya, sebab dia itu telah memiliki seorang pacar. Ling Ji cukup terkejut dan penasaran siapakah pria itu. Yunce pun mulai memperkenalkan dirinya sebagai pacar dari Chang Yu. Hal itu sontak saja membuat Ling Ji shock berat. Apalagi Yunce berani-beraninya menyentuh tangan lembut dari Chang Yu. Padahal Yunce itu tidak begitu tampan, jadi tidak pantas untuk tuan putri. Dikatakan jelek oleh seorang bocah membuat Yunce agak kesal dan mereka pun sempat saling tatap menatap. Chang Yu meminta untuk tidak menganggap hal itu dengan serius. Hanya saja Yunce merasa kalau Ling Ji ini sudah sangat sombong. Alasan Ling Ji memberikan tantangan kepadanya adalah untuk membuktikan apakah Yunce itu adalah pria yang kuat yang bisa melindungi Chang Yu. Saat itu juga Ling Ji pun mengeluarkan pedangnya untuk menantang Yunce bertarung. Melihat hal itu, Yunce tentu menerimanya dan mengeluarkan pedang raja. Ling Yun memberitahu kalau Ling Ji ini sudah berada di alam gaib roh tingkat ketiga. Hal ini sontak saja membuat Yunce terkejut. Molly juga membenarkan hal itu. Apalagi jurus gaib yang dilatih oleh Ling Ji sangatlah ganas. Jikapun Yunce telah mengerahkan semua kartu andalannya, dia itu hanya akan mampu bertahan tidak lebih dari 3 atau 5 serangan saja. Yunce cukup kesal karena Molly tidak memberikan peringatan dari awal dan hanya menonton saja. Sepertinya Molly itu ingin Yunce menderita, apalagi dia berkata ingin bertarung demi cinta. Di sisi luar, Lin Yu meminta adiknya untuk berhenti. Hanya saja Ling Ji tidak ingin mendengarkan perkataan kakaknya, karena ini adalah pertarungan demi cinta. Yunce yang sudah tahu Ling Ji sangat kuat, jadi mencoba untuk menghentikan pertarungan ini. Namun dia yang tidak ingin malu mengajak Ling Ji untuk beradu pedang sebanyak 3 kali saja. Ling Ji setuju, apalagi dia yakin hanya membutuhkan 1 serangan untuk bisa mengalahkannya. Yunce senang karena rencananya berhasil. Jadi jika dia tidak bisa menahan 3 serangannya dan Han Suero juga mau menikah dengannya, maka dia ini tidak akan mencegah mereka. Ling Ji setuju dan jikapun dirinya kalah, maka dia itu akan mengaku Yunce sebagai kakaknya dan akan menuruti perkataannya. Yunce setuju dan mereka pun sepakat. Sejak awal Ling Ji ini sudah serius untuk menyerangnya. Hal itu pun membuat Yunce sangat terkejut karena aura pedangnya yang sangat kuat. Yunce juga sadar kalau dirinya tidak boleh meremehkan Ling Ji. 一剑就得要使出全力。 Serang pertamanya pun berhasil Yunce tahan. Hanya saja ini sudah membuat Yunce kesulitan. Ling Ji memuji kemampuan Yunce, namun dia yakin serangan keduanya ini akan sangat sulit untuk dia tahan. Molly pun meminta Yunce untuk mengerahkan kemampuan penuhnya agar bisa menahan serangannya itu. Lin Yun yang tahu ini sangatlah berbahaya meminta Yunce untuk berhati-hati.
Serangan keduanya juga berhasil ditangani oleh Yunce, dan dia pun meminta untuk melancarkan serangan ketiganya, karena dia yakin akan menang dari Lingji. Merasa diremehkan, Lingji pun memberitahu kalau sejak tadi dirinya itu sama sekali belum serius. Maka karena itulah dia akan melancarkan serangan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Lin Yun mencoba memberikan peringatan kepada adiknya karena serangan itu bisa saja langsung menghabisi Yunce. Dalam serangan ketiga itu benar-benar sangatlah dahsyat, yang bahkan membuat Yunce cukup kesulitan untuk bisa menahannya. Hanya saja Yunce itu berhasil memanfaatkan sedikit peluang untuk bisa membalikan keadaan. Ia pun berhasil melancarkan serangan kepada Lingji. Serangan yang Yunce lancarkan telah berhasil mementalkan pedang Lingji. Tidak itu saja, pedangnya itu sampai hancur. Tentu saja semua ini benar-benar di luar pemikiran mereka, terlebih lagi bagi Ling Yun. Karena bagaimanapun kekuatan dari adiknya jauh berada di atas Yunce. Tapi mengapa dia itu bisa menang? Lingji juga sama terkejutnya karena Yunce tidak hanya mengalahkan dirinya, namun pedangnya juga dihancurkan. Alih-alih kesal, Lingji justru memberikannya pujian. Dia tak bisa membayangkan jika kekuatan Yunce kembali meningkat, maka nantinya dia itu akan menjadi sekuat apa. Lingji yakin dirinya tidak akan bisa mengalahkan Yunce. Ia juga merasa kalau Yunce memang layak memiliki Changyu. Yunce tidak yang mendengar hal itu karena sebagai pria sejati, Yunce tidak yang mendengar hal itu karena sebagai pria sejati, Lingji itu harus menepati janjinya. Berhubung dirinya sudah kalah, jadi Lingji pun segera memanggil Yunce sebagai bos. Mendengar hal itu hanya bisa membuat mereka tertawa saja. Lingji penasaran bagaimana cara Yunce menjadi sangat kuat. Sebenarnya itu cukup sulit untuk dia jelaskan. Hanya saja Lingji terus memohon karena dia ingin mempelajari hal itu untuk melawan kakaknya yang setiap kali memukuli dirinya. Yunce bersedia untuk mengajari Lingji, tapi ini semua tergantung lagi kepada usahanya. Hal ini tentu saja membuat Lingji senang dan akan menjadi muridnya. Ling Yun meminta untuk tidak bermain-main lagi. Ia pun memberitahu Changyu kalau tujuan mereka datang kemari adalah untuk memberikan undangan pertarungan peringkat. Dan senang hati Changyu menerimanya. Ling Yun juga memberitahu kalau dalam waktu setengah tahun lagi, Wisma Gunung Tianjin akan menunggu kedatangan mereka. Yunce juga diundang karena dengan adanya sosok hebat di dekat Changyu, maka dia yakin di pertandingan peringkat berikutnya keluarga kerajaan pasti berprestasi. Karena semua urusan mereka sudah selesai, jadi Ling Yun pun pamit pergi dan segera membawa adiknya meskipun dia itu masih ingin berbicara dengan Yunce. Setelah mereka pergi, barulah Yunce menunjukkan kalau dirinya ini telah terluka. Ia tidak habis pikir aura pedang Lingji akan semengerikan itu. Padahal dia itu sudah berusaha sangat keras untuk menahannya. Tapi siapa sangka kalau dirinya masih mengalami luka dalam. Yunce yakin alasan Ling Yun bergegas pergi karena telah mengetahui kalau dirinya sedang menahan luka. Yunce merasa kedua saudara itu memang adalah orang yang baik. 公主身边有了云兄这般而大放异彩。那怎么也好的了，我虽然挡下，凌云应该也是看出我在，实在是一位谦谦君子。 Tak dari sana, Yunce pun ingin kembali ke kediamannya. Apalagi dia itu harus segera mengobati lukanya. Namun sebelum itu, dirinya harus mengumpulkan beberapa bahan dulu. Di tengah perjalanan, Yunce bisa merasakan kalau ada seseorang yang sedang mengikuti dirinya. Ia pun mencoba mengejar orang itu dan memintanya untuk menunjukkan diri. Ternyata itu adalah Feng Bei dari kediaman Xuan Changfeng. Ia memberikan pujian kepada Yunce karena mampu mengejar dirinya. Mengetahui dia adalah Feng Bei, Mu Chen pun ingat kalau dia juga berada di dalam daftar peringkat. Ia yakin tujuannya kemari pasti adalah membalaskan dendam Mu Rongyi. Feng Bei membenarkan hal itu. Dia berencana untuk menjadikan tempat ini sebagai kuburan bagi Yunce. Yunce tidak takut dan malahan dialah yang akan menjadikan tempat ini sebagai kuburan baginya. Feng Bei menjadi senang karena dia sangat suka menghabisi para orang-orang berbakat. Yunce tidak membuang waktu lagi karena jika tidak, pemakaman Feng Bei akan tertunda. Sesaat kemudian pertarungan pun langsung terjadi di antara mereka. Baru saja yang menyerang, Yunce itu telah terjebak. Karena sejak tadi, Feng Bei sudah menyiapkan formasi untuk menjebaknya. Akibat hal ini, Yunce pun kesulitan untuk bergerak. 从何说起？做才华的人，超有。你。Yunce berencana untuk menggunakan formasinya.
Tapi semua itu hanyalah sia-sia. Feng Bei pun hanya mentertawakan Yunce dan kembali melancarkan serangan. Dalam formasi itu, Yunce benar-benar dibuat kerepotan. Karena seberapa keras pun dirinya menghabisi para ular itu, tapi mereka terus saja bermunculan. Melihat Yunce yang menderita semakin membuat Feng Bei senang. Hingga pada akhirnya Yunce pun menggunakan kekuatan foniknya untuk bebas dari formasinya. Sentak saja hal itu membuat Feng Bei terkejut, karena dia tahu kalau Yunce masih berada di ranah alam gaib lanjutan. Tapi bagaimana dia bisa melarikan diri dari teknik kehampaan miliknya? Kini adalah giliran Yunce untuk melancarkan serangan balik. Hanya dalam satu kali tebasan saja, Yunce itu berhasil membuat Feng Bei terluka sangat parah. Sebenarnya serangan tadi bisa saja menghabisi Feng Bei. Namun perlu diingat juga kalau Yunce telah terluka parah. Jadi sangat sulit bagi dia untuk mengeluarkan semua kekuatannya. Secara perlahan Yunce mulai mendekatinya. Sontak saja hal itu membuat Feng Bei menjadi ketakutan dan meminta pamannya untuk datang. Sebelum Yunce melepaskan tebasan, seseorang pun tiba untuk melindunginya. Molly memberitahu kalau orang itu berada di ranah alam gaib tingkat ketiga, dan dia itu bukanlah seseorang yang bisa Yunce hadapi. Paman Feng ini ternyata juga berasal dari kediaman Xuan Changfeng. Dia berencana untuk menghabisi Yunce karena dia itu telah berani melukai tuan mudanya. Molly tidak niatan untuk turun tangan karena dia tahu Chu Yuchen berada di sana. Dengan hanya menggunakan sedikit kekuatannya saja, Paman Feng itu berhasil dibekukan dan bahkan dan mudah dirinya habisi. Feng Bei menjadi sangat ketakutan karena mengira itu ada perbuatan dari Yunce. Ia pun berusaha untuk melarikan diri agar tidak bernasib sama. Tapi tentunya Yunce tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Pada akhirnya, Feng Bei harus lockout menyusul pamannya. Yunce meminta Chu Yuchen untuk keluar agar dia bisa melihatnya. Namun Chu Yuchen memberitahu kalau janji dia adalah melindungi Yunce selama 3 bulan dan bukan untuk bertemu dengannya. Yunce sangat senang karena Chu Yuchen kembali datang. Hanya saja dia itu ingin berterima kasih kepadanya, jadi lebih baik dia itu keluar saja. Namun Chu Yuchen tidak mau menuruti perkataannya dan memilih untuk pergi lagi. Meskipun kesal, Yunce berjanji dirinya akan membuat Chu Yuchen menampakkan dirinya. Tapi sebelum itu dia ini harus menyelesaikan beberapa urusan. Sim berpindah ke kediaman Jenderal Chen Wei. Yunce menyamar sebagai Feng Bei, yang mana dia itu berencana untuk memberikan hadiah besar kepada Murongi atas kebaikan yang dia berikan. Dan melakukan penyamaran sangat mudah bagi Yunce untuk masuk ke dalam kediaman Murongi. Berhubung ada hal penting yang harus dirinya bicarakan, jadi Yunce meminta penjaga ini untuk berjaga ke depan saja dan tidak memperbolehkan siapapun untuk masuk kemari tanpa seizin mereka. Tanpa sedikit pun kecurigaan, penjaga itu pun pergi. Sedangkan Yunce langsung masuk ke dalam kamar Murongi. Melihat Feng Bei membuatnya senang karena dia yakin kalau dia itu sudah berhasil menghabisi Yunce. Mendengar Feng Bei mengatakan hal itu semakin membuat Murongi senang. Karena dendamnya akhirnya bisa terbalaskan. Andai saja dia tidak terluka, mungkin dia itu bisa melihat kematian dari Yunce. Yunce yang menyamar tentu kesal. Dia pun berencana untuk memberikan obat ajaib kepadanya. Dia bisa menjamin kalau pil ini akan mempercepat penyembuhan dari Murongi. Tanpa sedikit pun kecurigaan, Murongi langsung saja memakan pil itu. Baru saja tertelan, ia mulai merasakan sakit pada tenggorokannya. Bahkan dia itu tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Berhubung Murongi ini saat ingin melihat wajah Yunce, jadi dirinya pun mulai membuka identitasnya, yang seketika saja membuat Murongi ketakutan. Ia berusaha untuk pergi, namun Yunce dan cepat menghentikannya. Ia meminta Murongi untuk menikmati saat-saat terakhirnya. Di saat Murongi memberikan sinyal, Yunce segera melakukan tebasan yang membuat lengannya terpucul. Dia akan menggunakan pedang sahabatnya untuk mengakhiri hidupnya. 慕容兄，你怎么了？是不是说想看我临死前的惨状是吧？求生欲还挺强的嘛。可惜走一下路吧。 Pada keesokan paginya, keributan pun terjadi, yang mana kediaman dari Jenderal Chen Wei dan juga kediaman Jenderal Feng Xi sedang saling bertarung. Ini disebabkan oleh kematian dari Murongi yang diduga dilakukan oleh Feng Bei. Di saat keributan sedang terjadi, Yunce itu sudah berhasil memunikan pil darah naganya. Ini semua bisa terjadi karena Yunce berhasil mengumpulkan begitu banyak bahan-bahan obat dari tangan Feng Bei. Yunce pun berhasil memunikan 3 pil yang sempurna.
Sesaat kemudian Chu Yu-chen pun tiba karena penasaran dengan pil yang dia buat. Karena dia itu penasaran mengapa di pil itu terdapat aura gaib raja. Ini cukup wajar karena darah naga itu berasal dari seorang naga alam gaib raja. Ini cukup wajar karena darah naga itu berasal dari seorang naga alam gaib raja. Chu Yu-chen tidak pernah menyangka kalau Yunce ini bisa membuat pil sehebat itu. Dan dia juga baru tahu ada metode pemunian pil yang seperti ini. Yunce mengajaknya untuk saling berbicara agar dia bisa tahu lebih banyak tentang dirinya. Chu Yu-chen sama sekali tidak tertarik dan memintanya untuk serius. Pada akhirnya Yunce menjelaskan kalau pemunian pilnya bernama formasi pil. Chu Yu-chen menjadi terkejut karena Yunce bisa menggunakan formasi pil yang legendaris. Molly agak kesal karena setiap perkataan manis Yunce adalah kebohongan. Chu Yu-chen yang masih penasaran mulai bertanya kepadanya mengapa Yunce itu memilih tinggal di kediaman Xuan Changfeng, padahal dia memiliki kemampuan yang bisa membuat dunia terkejut. Bahkan dia yakin kalau beberapa sekte besar pasti akan mengajaknya untuk bergabung. Dengan santai Yunce memberitahu kalau dirinya hanya mencari kebebasan saja. Karena di saat masuk ke sebuah sekte, dia itu tidak boleh pergi dan seluruh hidupnya akan tinggal dalam satu sekte saja. Jadi hal itu sangat sulit bagi Yunce yang adalah seorang pria pencari kebebasan. Chu Yu-chen kebingungan mengapa Yunce malah menunjukkan kemampuannya pada dirinya. Karena bisa saja dia memberitahukan kemampuannya itu kepada beberapa sekte dan pasti akan mencarinya. Yunce memberitahu kalau dia sangat percaya diri kepada Chu Yu-chen. Jika dibandingkan dengannya, Yunce ini bagaikan semut kecil. Tapi Chu Yu-chen itu mau melindungi dirinya ketika sedang terluka dan bahkan menyembuhkan lukanya. Selain itu janjinya juga dia tepati, yang menandakan kalau Chu Yu-chen adalah orang yang sangat baik. Tidak itu saja, Chu Yu-chen juga sangat cantik, bahkan jika dia dipanggil sebagai peri, Yunce ini pasti sangat percaya. Maka karena itulah dia yakin kalau Chu Yu-chen adalah orang yang baik. Sebelum dia pergi, Yunce itu ingin menanyakan satu hal. Berhubung Chu Yunce adalah orang Istana Dewan Awan Es, jadi apakah dia mengenal murid bernama Xia Xingyu? Benar namanya membuat Yunce terkejut. Di sini Yunce hanya memberitahu kalau mereka adalah teman sejak kecil. Dia juga tahu kalau Xia Xingyu sudah menikah dan pergi ke Istana Dewa Awan Es. Maka karena itulah Yunce ingin mendengar tentang kabarnya. Chu Yu-chen membenarkan kalau Xia Xingyu memang berada di sana. Jika Yunce ikut dalam pertandingan peringkat nanti, maka dia yakin mereka bisa kembali bertemu. Sebenarnya Xia Xingyu masih berusia 18 tahun, jadi seharusnya dia tidak boleh ikut bertanding. Namun dengan bakat dan pemahaman Xia Xingyu telah membuat dirinya menjadi kuat. Bahkan Ling Yun tidak akan bisa menandinginya. Karena Xia Xingyu dari Istana Dewan Awan Es telah berhasil melewati periode yang sama dengan Ling Yun. Hal itu membuat Yunce senang. Chu Yu-chen yakin mereka pasti akan terkejut dengan kekuatan yang Xia Xingyu tunjukkan. Hanya saja dia itu telah menikah dengan pria yang sangat tidak berguna. Bahkan alasan Xia Xingyu menikahinya hanyalah karena janji ayah mereka saja. Bisa dikatakan kalau pria itu sangatlah beruntung bisa menikahi Xia Xingyu. Bisa dianggap juga kalau ini adalah berkah yang diberikan oleh langit kepadanya. Kasihan kali Yunce ini karena pria yang Chu Yu-chen remehkan itu adalah dirinya. 也许可以见，所以关心一下吧。无人可及，就仙宫的夏清月。我知道你不会相信，小仙女，你知不知道是？这也是个天下最幸运的男人。清月会嫁给，真是上天。 Malamnya, Yunce itu kembali menikmati indahnya malam bersama dengan Chang Yu. Terlihat jelas kalau Yunce ini masih memikirkan tentang perkataan Chu Yu-chen yang mengatakan dia adalah pria yang tidak berguna. Yunce pun sudah memutuskan kalau dirinya akan ikut dalam pertandingan peringkat. Hanya saja untuk mendapatkan slotnya, Yunce itu harus mengikuti seleksi dulu. Jika Yunce memang ingin ikut, maka dia harus masuk ke dalam peringkat 3 besar Tianxuan dalam setengah tahun. Yunce sudah tahu hal itu. Jadi dirinya itu akan pergi untuk sementara waktu. Chang Yu agak takut, namun Yunce menenangkannya. Karena dia itu harus mencari tempat yang sulit agar kekuatannya bisa berkembang dengan cepat. Chang Yu merasa kalau keputusan Yunce sangat tepat. Apalagi dia ini sudah menarik perhatian banyak orang di kerajaan. Maka jika dia terus berada di sini, maka hanya akan membuatnya dalam bahaya saja. Namun dia agak tidak rela Yunce pergi dari dirinya. Yunce menenangkannya karena dalam setengah tahun dia akan kembali dengan dirinya yang sangat kuat. Chang Yu paham dan dirinya akan menunggu Yunce. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.